ya. Jadi istighfar ini kan salah satu manfaatnya adalah Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, ya. Jadi ini yang harus kita pahami para jamaah, istighfar itu adalah bisa memudahkan segala urusan kita. Kalau kita dalam kondisi sulit, dalam kondisi sempit, maka perbanyaklah kalimat istighfar. Bukan hanya membersihkan hati, ya, membersihkan jiwa kita tidak, tapi juga memudahkan segala urusan. Ada sebuah kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal dengan seorang penjual roti. Ini disebutkan dalam kisah yang sahih, ya. Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama madhab, ulama fikih, ya, kemudian juga ulama hadis, namanya sangat tersohor, ya, di kota Mekah, di kota Madinah, sampai di Jazirah Arab saat itu. Maka satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal berkeinginan untuk mengunjungi sebuah tempat namanya Basrah. Basrah ini ada di Irak, ya. Jadi Basrah itu ada di Irak, ya. Kemudian beliau berjalanlah menuju Basrah, ya. Berangkatlah beliau menuju Basrah. Ketika sampai di kota Basrah, ya, beliau singgah di sebuah masjid, ya. Beliau singgah di sebuah masjid. Kemudian selepas sholat, beliau ingin istirahat, ya. Kemudian beliau istirahat di dalam masjid. Rupanya marbot masjid itu tidak mengizinkan beliau untuk istirahat di masjid, ya. Dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ukhruj ya fulan. Ukhruj itu artinya keluar, ya. Ini bayangkan ulama besar, ulama yang hebat, ya, ahli fikih, ahli hadis, mustahid, yang namanya luar biasa tersohor, ya. Cuma zaman itu mungkin seorang ulama mungkin didengar namanya, dikenal namanya, tapi belum pernah ketemu dengan orangnya gitu, ya. Maka setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal karena nggak boleh tidur dalam masjid, akhirnya dia keluar dari masjid dan istirahat di pelataran masjid, ya, di bagian luar masjid. Maka kemudian marbot ini pun juga ngikutin Imam Ahmad, lalu mengatakan, ukhruj ya fulan, ya, keluarlah wahai si fulan, Anda nggak boleh tidur di sini, ya, dalam masjid nggak boleh, di pelataran masjid juga nggak boleh, ya. Maka kemudian Imam Ahmad keluarlah dari masjid, ya, di samping masjid itu ada satu toko kecil, ya, toko penjual roti, ya. Ini penjual roti ini melihat dari kejauhan Imam Ahmad bin Hanbal terusir dari masjid, maka kemudian dia hampiri, wahai si fulan, ya, ya, kalau Anda berkenan, ya, Anda bisa istirahat di tempat kami. Ya, kalau nggak boleh di masjid tidur, nggak boleh di masjid itu istirahat, silakan di tempat kami Anda bisa istirahat. Ya, Masya Allah, Imam Muhammad senangnya luar biasa, ya, diberikan kesempatan untuk bisa istirahat di tempat orang tadi, ya. Maka kemudian penjual roti ini seperti biasa kebiasaannya adalah menyiapkan, ya, adonan untuk membuat roti. Ada satu hal yang diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dari penjual roti ini. Setiap dia membuat roti atau membuat adonan, ada kalimat yang selalu dia ucapkan, itu kalimat istighfar, ya. Dia memperbanyak istighfar kepada Allah. Dia baca astaghfirullah, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Sesekali dia membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Yang penting kalimat-kalimat istighfar. Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal penasaran, ini orang Masya Allah, ya, ya, selalu, ya, kalimatnya yang keluar dari saya adalah kalimat istighfar. Kemudian Imam Ahmad bertanya, wahai si fulan, saya perhatikan Anda, setiap Anda menyiapkan roti, itu selalu membaca istighfar. Apa fadilah yang kau dapatkan dari kalimat istighfarmu ini? Maka penjual roti itu mengatakan, ketika aku memiliki keinginan, Allah Ta'ala selalu kabulkan. Aku minta yang ini diberikan oleh Allah. Aku punya hajat yang ini dikasih oleh Allah Ta'ala. Aku berharap yang ini diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi ada satu permintaan yang belum dikabulkan oleh Allah. Yang lainnya sudah dikasih oleh Allah. Yang lainnya sudah diberikan oleh Allah. Saya minta ini dikasih. Yang itu dikasih. Apa saya sudah dikasih oleh Allah Ta'ala. Tinggal satu hal yang belum diberikan oleh Allah Ta'ala. Lalu Imam Ahmad bertanya, apakah hal yang belum diberikan oleh Allah Ta'ala, wahai si fulan? Maka penjual roti ini mengatakan, di dalam doa saya selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, supaya dipertemukan dengan seorang ulama besar, ya, yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, seorang ulama fikih, seorang ulama hadis, seorang mustahid, yang namanya sangat tersohor. Tapi saya belum pernah berjumpa dengannya. Aku ingin dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan orang ini. Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal kagetnya luar biasa. Apa kata beliau? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Segala puji bagi Allah Ta'ala, wahai fulan. Kalimat istighfarmu itulah yang menghantarkan aku sampai ke rumahmu pada hari ini. Bayangkan,
Kalimat istighfar yang diucapkan oleh penjual roti tadi itulah yang membawa Imam Ahmad bin Hanbal sampai ke kota Basrah dan dipertemukan dengan penjual roti tadi. Dan akulah, kata beliau, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Dan Masya Allah, dari kisah ini para jemaah kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata kalimat istighfar itu memudahkan segala hal. Termasuk dalam kondisi kita menghadapi wabah seperti sekarang ini, maka tidak ada yang kita perbanyak kecuali perbanyak istighfar kita kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.